Mini memutar-mutar sedotan yang ada di gelasnya. Minuman yang ia pesan hanya berkurang sedikit saja. Ia sedang duduk di kafe seorang diri setelah pulang bekerja. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Tapi Mini masih enggan beranjak dari tempat duduknya. Mini memang selalu pergi ke kafe ini saat suasana hatinya sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kafe ini adalah milik teman satu kampusnya dulu yang memang merupakan anak orang kaya. Tapi karena temannya tidak berada di tempat, membuat Mini harus duduk seorang diri di kafe itu. 3 bulan lagi, apa bisa ya? Gumam Mini penuh dengan keraguan. Ingatannya kembali di hari kemarin saat ia meminta waktu untuk membayar ganti rugi kepada Alex. Walaupun Mini sudah memohon, tapi Alex tidak merubah keputusannya. Ia tetap meminta ganti rugi sebanyak apa yang sudah tertulis di kertas yang dikirimkan ke rumah Mini. Tapi Alex memberinya waktu hingga 3 bulan ke depan untuk Mini melunasi hutang-hutangnya. Itu pun karena Mini sampai berlutut di lantai untuk memohon. Mini tidak mau menerima kedua penawaran gila dari Tuan Alex. Kejam banget sih. Mini menyenderkan kepalanya di meja kafe. Benar-benar gak punya hati memang tuh orang. Maki Mini. Dan umpatan-umpatan terus ia keluarkan dari bibirnya yang merah alami. Kau ternyata tidak tahu rasa terima kasih kepadaku ya. Terdengar suara berat di dekat telinga Mini, hingga membuat Mini mengangkat kepalanya. Hah? Pekik Mini. Ia mengutuki dirinya saat melihat pria yang sedari tadi menjadi bahan umpatannya sudah berdiri dan tersenyum sinis kepadanya. Kenapa ini orang ada di mana-mana sih? Hehehe, Tuan Alex, kenapa Anda ada di sini? Tanya Mini dengan senyum yang dipaksakan. Alex hanya menaikkan sebelah alisnya ke atas. Kedua tangannya ia masukkan ke dalam saku celananya. Kau tidak merasa bersalah kepadaku? Tanya Alex. Mini langsung berdiri. Oh iya, maafkan saya Tuan. Saya tidak sengaja mengatakannya. Maafkan kelancangan mulut saya Tuan, ucap Mini menunduk. Alex mendengus mendengarnya. Aku tahu, permintaanmu tidak tulus. Kupotong waktumu menjadi 2 bulan. Tuan, pekik Mini dengan pelan. Ia mendongakkan wajahnya memberanikan diri memandang wajah tampan milik Alex. Tolong jangan dipotong Tuan. Waktu 3 bulan saja saya sudah merasa kesulitan. Bagaimana dengan waktu yang hanya 2 bulan saja? Saya tidak mungkin sanggup membayarnya, pinta Mini dengan wajah memelas. Itu bukan urusanku. Salah sendiri menolak penawaran bagus dariku. Alex tertawa dan meninggalkan Mini yang kembali terduduk dengan lemas di bangkunya. Siapa men? Tanya Kenzo, teman Alex yang sedari tadi duduk di salah satu bangku smoking area di sudut kafe. Kenzo dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi pada sahabatnya dari tempatnya duduk. Alex duduk di bangku terpisah dan menegak minuman yang ada di meja. Sebuah minuman dengan kadar alkohol yang rendah yang memang diperbolehkan dijual di kafe-kafe dengan izin resmi. Yang nabrak mobil gue, jawab Alex dengan santainya. Kenzo mengangguk. Terus respon dia gimana? Gue digampar sama dia. Kenzo menatap Alex. Lo yakin minta ganti rugi sama dia? Gak kasihan lo lihat dia sampai stres begitu, ucap Kenzo. Dia kembali melihat ke arah meja Mini. Alex menghembuskan asap rokok ke udara. Gue cuma main-main aja sama dia. Gue yakin dia akan mendatangi apartemen gue untuk membayar hutangnya ke gue. Seringnya licik terulas dari bibir Alex. Gila lo, dia seperti bukan wanita-wanita yang biasa lo pakai. Apa lo udah jatuh miskin hingga lo gak mampu membayar cewek buat nemenin lo tidur?
Saud Kenzo sambil geleng-geleng kepala melihat Alex, sahabatnya yang seorang pria Casanova. Gue cuma pengen ngerasain hal yang beda aja. Sepertinya akan sangat menantang bermain dengan dia. Alex mematikan rokoknya di asbak atas meja. Si bangke, jangan kejam-kejam amat jadi orang, kenapa? Kalau dia masih perawan, gimana? Terus suruh tanggung jawab, mampus loh. Ucap Kenzo membuat Alex terhenyak. Masih perawan? Mana mungkin. Wanita yang dikenalnya banyak yang sudah tidak suci lagi. Bahkan Alex pernah melakukannya dengan seorang wanita yang memang tergila-gila kepadanya. Ternyata Alex juga bukan yang pertama kali untuk wanita itu. Alex lalu mengedarkan pandangannya ke meja mini lagi. Ternyata meja itu sudah kosong. Hanya ada seorang pegawai kafe yang terlihat sedang membersihkannya. Kok gue nggak kepikiran ya? Pantas aja dia marah banget pas gue minta dia buat bayar hutang dengan nemenin gue tidur, gumam Alex. Seriusan lo udah nawarin itu ke dia? Selidik Kenzo sambil menggelengkan kepalanya tidak percaya. Iya, dan gue digamparnya. Jawab Alex mengingat kejadian di mana dia ditampar oleh Mini. Kenzo tertawa terbahak-bahak mendengar pengakuan sahabatnya. Dasar temen laknat loh ya. Alex melempar Kenzo dengan bungkus rokok yang masih ada setengah isinya. Gue nggak nyangka aja men, lo ditolak cewek. Biasanya cewek-cewek yang pada nyamperin lo. Untung cuma digampar lo, nggak dicekek sampai mati. Dia berani nyekek gue telanjangin langsung saat itu juga. Saut Alex dengan cepat. Kenzo hanya berdecak mendengar ucapan gila sahabatnya. Lalu pertemuan mereka dilanjutkan dengan obrolan santai. Alex tadi baru pulang dari pesantren, tempat mamanya tinggal untuk sementara. Dan karena mendapatkan pesan dari Kenzo, ia membelokkan mobilnya di kafe. Tanpa sengaja, Alex melihat Minnie. Ia lalu berjalan menghampiri Minnie dan berdiri cukup lama di sana. Alex dapat mendengar dengan jelas berbagai umpatan dan julukan yang Minnie tunjukkan kepada dirinya. Sejujurnya, dia tersenyum mendengar Minnie yang begitu membenci dirinya. Alex membuat rencana licik, memangkas waktu yang sudah disepakati oleh mereka kemarin. Tapi ucapan dari Kenzo membuat dia tersadar. Apakah dia sudah sangat keterlaluan? Alex tidak mau ambil pusing. Mana mau dia memperdulikan perasaan orang lain? Kamu kenapa nggak semangat kerja hari ini, Min? Tanya Felicia, mereka sedang beristirahat. Mini menghembuskan nafas kasarnya. Sejak pertemuan dengan Alex semalam, Mini tidak bisa untuk tidur nyenyak. Hal itu berdampak kepada semangat kerja yang menurun hari ini. Syah, kamu tahu klinik Husada Group nggak? Gede nggak gajinya di sana? Tanya Mini. Dia masih enggan beranjak dari tempat duduknya. Kamu mau kerja di sana? Felicia balik bertanya. Mini terlihat ragu. Dia semalam sudah memikirkan untuk mengambil penawaran kedua aja. Mungkin akan lebih baik kalau dia memilih bekerja di klinik tanpa gaji. Mini masih bisa mencari pekerjaan sampingan lain sepulang kerja. Mini semalam mencari-cari informasi tentang teman-teman kampusnya dulu untuk mencari kerja paruh waktu. Dan ada beberapa temannya yang merekomendasikan bekerja di kafe sampai menjadi SPG. Bahkan temannya yang mempunyai kafe yang semalam dia kunjungi menawarkannya pekerjaan juga. Belum tahu sih, tapi pengen nyoba job Mini. Sebaiknya jangan deh Min, saat Felicia. Dahi Mini berkerut. Memangnya kenapa? Itu kan perusahaan besar, pasti gajinya gede. Walaupun gak tahu kapan lunasnya, setidaknya aku gak dikejar-kejar waktu. Tentu aja kalimat terakhirnya itu hanya tertahan di dalam hatinya. Sepupuku ada yang kerja di sana, gajinya memang besar, tapi sepadan dengan resiko dan peraturan yang ditanggung, saat Felicia. Mini mendengarkan dengan seksama, penasaran dengan kata-kata Felicia. Di sana itu kita harus menutup mulut kita rapat-rapat untuk tidak membicarakan Tuan Alex maupun asistennya.
Pasti asistennya itu Vian. Aku hampir mati di tangannya. Mini bergidik mengingatnya. Di sana itu tembok aja bisa bicara. Min, kita ngomongin mereka, langsung aja deh siap-siap jadi gelandangan. Dan di sana tuh kita tidak boleh melakukan kesalahan dalam bekerja. Telat sedikit aja dapat SP, izin gak bisa sembarangan, dan gak boleh kerja sampingan di tempat lain. Bila itu dilanggar, bisa-bisa kita ditendang dari sana. Jelas Felicia. Hah? Pekik Mini. Niat untuk bekerja di klinik Husada Group harus ia hempaskan jauh-jauh. Bagaimana ia bisa membiayai hidup dan membayar angsuran si biru nantinya kalau dia tidak bisa bekerja sampingan? Memang Tuan Alex ada rahasia apa sampai karyawannya membicarakannya begitu? Katanya sih, Tuan Alex memiliki prinsip hidup yang aneh. Dia tidak percaya dengan ikatan pernikahan. Sudah banyak wanita yang mendekatinya, tapi semuanya ditolak. Jelas Felicia lagi. Mini tertegun mendengar penuturan Felicia. Aneh sekali menurutnya. Kenapa ada orang yang tidak percaya dengan adanya pernikahan? Mini menjadi penasaran dengan prinsip hidup yang mungkin hanya dimiliki oleh seorang pria bernama Alexander Veno Bramasta. Sebuah nama yang berhasil membuatnya tidak bisa tidur dengan tenang hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dia perbuat. Mini yakin, meminta ganti rugi bukanlah tujuan Alex. Pasti Alex punya alasan lain dan Mini tidak tahu itu. Karena merasa mencari pekerjaan sudah buntu, Mini pun menghubungi Biska. Mungkin Biska bisa membantu masalahnya. Sepulang kerja, dia menghampiri Biska di rumah sakit tempat Biska bekerja. Dengan menggunakan pakaian khusus lab rumah sakit, Biska menemui Mini yang sudah menunggunya di taman rumah sakit. Ada apa, Min? Aku gak bisa lama-lama nih untuk nemuin kamu. Ini aja minta temen buat gantiin kerjaan aku bentar, ucap Biska. Ia duduk di bangku taman sebelah Mini. Mini tersenyum mendengarnya. Gak apa-apa, Bis. Aku juga cuma sebentaran aja kok, saut Mini. Ya udah, mau ngomong apa? Tanya Biska. Mini terlihat ragu. Ia lalu memejamkan matanya sebentar dan kembali menatap Biska setelah keberaniannya muncul. Carikan aku keluarga pasien yang sedang koma dong, Bis. Aku butuh uang banyak nih untuk ganti rugi perbaikan mobil Tuan Alex. Aku cuma dikasih waktu 2 bulan sama dia, ucap Mini dengan penuh keyakinan. Biska terbelalak mendengar ucapan dari Mini. Kamu serius? Ini bukan pekerjaan yang mudah loh. Bagaimana kalau pihak rumah sakit tahu? Bisa habis karirku di sini, saut Biska. Ya jangan sampai tahu lah, Bis. Kamu diam-diam aja deketin keluarganya. Please, Bis, tolongin aku. Aku udah bingung banget nih. Mini memegang lengan Biska. Tapi Mini melepaskan pegangan tangannya. Jadi kamu lebih seneng lihat teman kamu ini susah, Bis? Atau kamu pengen aku bayar hutang dengan nemenin dia tidur? Wajah Mini berubah murung. Pandangannya menunduk melihat ke arah kaki miliknya. Maksudmu? Mini akhirnya menceritakan secara garis besar pertemuannya dengan Alex 2 hari yang lalu. Biska sangat terkejut mendengarnya. Tangannya mengepal kuat dan sorot matanya berubah tajam. Dia tidak rela mendengar Alex menginginkan Mini untuk membayar ganti rugi dengan cara yang licik. Akan aku carikan untukmu. Kamu tunggu kabar dariku, Min. Jangan khawatir, semuanya pasti akan baik-baik saja, ucap Biska. Senyum di bibir Mini merekas sempurna. Ia sudah menduga pasti Biska dapat membantunya. Terima kasih Biska, Mini sangat senang mendengarnya. 1 minggu sudah Mini belum mendapatkan kabar dari Biska untuk mencarikan pasien yang membutuhkan ramuan obatnya. Waktu terus berjalan, tapi 1 rupiah pun Mini belum mencicil hutang yang sangat memberatkannya itu. Pergantian shift malam sudah terjadi, tapi Mini masih duduk di bangku kosong depan ruang pendaftaran yang sepi sambil menunggu Felicia yang sedang mengambil sepeda motornya di parkiran khusus karyawan. Mini termenung. Dia sedang memikirkan masalah yang kian membuat pikirannya semakin kacau akhir-akhir ini. Mini terjaga dari lamunannya saat ia melihat Alex yang berlari menuju ruang UGD
dan berteriak memanggil petugas rumah sakit dengan menggendong seorang anak kecil yang berlumuran darah. Minnie segera beranjak dan menghampiri Alex yang berjalan mondar-mandir di depan pintu ruang UGD yang tertutup. "Tuan Alex, Anda sedang apa di sini?" Minnie memberanikan diri bertanya setelah saat ia berperang dengan pikirannya. Berperang batin menemui Alex atau tidak? Alex menoleh ke sumber suara. Wajah Alex terlihat sangat panik, meskipun sudah ditutupi dengan masker untuk menutupi sebagian wajahnya. Kemejanya terkena darah, yang mungkin berasal dari anak yang digendongnya tadi. Minnie menundukkan kepala dan wajahnya. Hatinya tiba-tiba berdesir saat pandangan mereka bertemu. Minnie melihat tatapan mata yang tidak biasanya ia lihat pada seorang diri Alexander. Sorot mata yang biasanya tegas berubah menjadi sendu dan penuh kekhawatiran. Alex menghela nafas, lalu ia duduk di bangku kosong di depan pintu UGD. Pandangan matanya masih menatap pintu yang masih tertutup rapat. Sesekali Alex mengusap wajahnya dengan gusar, dan Minnie memperhatikan itu semua. Karena merasa diacuhkan, Minnie yang masih berdiri sedari tadi memilih untuk pergi. Apalagi Felicia sudah mengirimkannya pesan kalau Felicia sudah sampai di depan rumah sakit membawa motor Minnie. Mereka memang niat pulang bersama. "Saya permisi tuan." Minnie berbalik badan, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara Alex. "Tunggu." Minnie berbalik badan lagi. "Iya tuan." Alex terlihat ragu mengucapkannya. "Kau di sini aja, temani aku," ucap Alex dengan senyum getirnya. Minnie tersenyum, walau awalnya terkejut. Minnie lalu menganggukkan kepalanya. "Duduk di sini," perintah Alex menepuk bangku kosong di sebelahnya. Minnie menurut. Ia duduk di samping Alex yang masih memperlihatkan wajah paniknya. "Boleh pinjam tangannya?" "Hah?" Minnie sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Dia terkejut, sangat terkejut, saat tangannya yang secara tiba-tiba diraih oleh Alex dan digenggamnya. Minnie mengerjapkan matanya, tidak percaya dengan apa yang dilakukan Alex kepadanya. Tuan," ucapnya dengan pelan. "Tolong biarkan begini dulu. Aku butuh seseorang menemaniku saat ini. Aku takut akan terjadi apa-apa dengan anak kecil itu." Alex memandang mata Minnie dengan perasaan iba. Minnie menganggukkan kepalanya walau ia juga bingung dengan apa yang sedang terjadi. Lorong itu sangatlah sepi. Sekarang sudah pukul 9 malam. Minnie menjadi tak enak hati saat melihat tangannya digenggam erat oleh Alex. Tangan Alex begitu berkeringat dan terasa dingin. Minnie memperhatikan raut wajah Alex dari dekat, tanpa merasa sudut bibirnya terangkat. Entah kenapa Minnie menikmati genggaman tangan milik Alex. Tiba-tiba ponsel Minnie bergetar. Minnie mengambil ponsel dari dalam tasnya menggunakan tangan kanan. Tangan kirinya masih digenggam oleh Alex dengan kencang. "Halo, kamu pulang duluan aja, Syah. Aku lagi ada perlu." "Iya, aku gampang nanti pulangnya." Minnie mematikan panggilannya. "Kau sudah mau pulang?" tanya Alex menatap wajah Minnie. "Enggak, Tuan. Saya akan menemani Tuan di sini," jawab Minnie. Alex tersenyum mendengarnya. "Terima kasih, Minnie." Dan selanjutnya Minnie terpaku dengan sentuhan lembut tangan Alex di pipinya. Alex membelai pipi Minnie dengan tangan kirinya. Lalu ia menggenggam tangan Minnie lagi dengan tatapan yang dialihkan ke pintu ruangan UGD. Wajah Minnie tiba-tiba merona. Sentuhan tangan Alex membuat hati yang Minnie tertutup rapat-rapat kini mulai terbuka. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bunga-bunga seperti bermekaran di dekatnya. Apakah ini yang namanya jatuh cinta? "Tuan," jawab Alex dengan lembut. Minnie sampai menahan nafas sesaat mendengar jawaban Alex. Tuhan, biarkan waktu berhenti saat ini juga. Aku ingin dia yang seperti ini, Tuhan." "Di mana asisten Tuan? Kenapa Anda sendirian yang datang kemari?" Pertanyaan yang sedari tadi ingin Minnie ucapkan, tapi baru sekarang bisa terlaksana. Setelah hampir 1 jam mereka tetap berada dalam situasi seperti itu. Bahkan Minnie tidak peduli saat beberapa petugas rumah sakit melihat aneh ke arahnya. Walaupun mereka tidak terlihat saling mengenal satu sama lain, tapi wajah familiar dan juga seragam yang Minnie kenakan sudah cukup menjelaskan bahwa Minnie adalah pegawai rumah sakit itu juga. Vian sedang berada di luar kota. Dari itu aku panik saat mengurus ini sendirian.
Biasanya Vian yang mengurusnya, jawab Alex tanpa mengalihkan pandangannya. Hatinya masih berdebar-debar menantikan apa yang terjadi dengan pasien yang berada di dalam. Lalu siapa anak kecil itu, Tuan? Aku tidak tahu. Dia tiba-tiba datang dari arah kiri dan aku tidak sengaja menabraknya. Alex mengucapkan itu sambil meremas tangan Minnie, hingga membuat Minnie terkejut. Tuan punya trauma masa lalu? Tanya Minnie penuh selidik. Alex terhenyak kaget, tapi kemudian mengangguk. Aku pernah... Ucapan Alex berhenti saat tiba-tiba pintu di hadapan mereka terbuka. Seorang dokter keluar dengan senyum di wajahnya. Alex dan Minnie segera berdiri dan menghampiri dokter. Bagaimana keadaannya, Dok? Dia selamat kan? Dia masih hidup kan? Alex memberondong dokter yang sudah tidak muda lagi dengan pertanyaan yang sedari tadi berkecamuk dalam benaknya. Dia selamat, lukanya tidak terlalu parah. Ada sobekan kecil di kepala bagian belakang dan kami sudah menjahitnya. Jelas dokter dengan senyum ramahnya. Raut wajah Alex langsung berubah senang setelah mendengar penjelasan dokter. Sesak di dadanya tiba-tiba lenyap. Nafas yang sedari tadi seperti ditahan, kini dapat keluar masuk dari rongga-rongga pernafasannya. Lega, sangat lega. Apakah Anda keluarganya? Silakan masuk untuk melihat keadaannya. Dokter yang dengan nemtek Dr. Hendrik itu mempersilahkan Alex untuk masuk dan menemui pasien. Saya bukan keluarganya, Dok. Sebentar lagi keluarganya akan datang. Saya permisi. Alex meninggalkan Dr. Hendrik dan Minnie yang bingung dengan sikap Alex. Tadi panik banget. Kenapa sekarang langsung pergi? Saya juga permisi ya, Dok. Minnie kemudian berjalan cepat menyusul langkah kaki Alex yang meninggalkan rumah sakit. Alex sudah mendapatkan kabar dari anak buahnya kalau mereka sudah menemukan keberadaan orang tua dari anak yang tertabrak olehnya. Alex juga meminta anak buahnya untuk memberikan kompensasi dan perawatan yang baik untuk bocah itu sampai sembuh. Tuan, seru Minnie memanggil Alex yang akan masuk ke dalam mobilnya. Alex berbalik badan menghadap ke arah Minnie. Mau apa kau mengikutiku? Tanya Alex dengan rasa tak berdosanya. Minnie terkejut dengan pertanyaan Alex. Ia ingin protes, tapi gerakan tangan Alex lebih cepat membungkam mulutnya. Buat ongkos pulang. Alex menempelkan satu lembar uang pecahan 100 ribuan di kening Minnie. Kemudian Alex masuk ke dalam mobil diiringi tawanya karena berhasil membuat Minnie menjadi kesal kepadanya. Tuan Alex sialan, jerit Minnie mengiringi kepergian mobil mewah yang meninggalkan dirinya di depan rumah sakit seorang diri.